Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Salam ketemu dengan sahabat Abang Marfaqih tercinta, dimanapun Anda berada. Kita saat ini sedang jalan-jalan ya. Pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2025. Saat ini kita sedang jalan-jalan ya ke Surabaya. Salam jumpa lagi dengan Abu Amar Faqih Channel. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai perjalanan pagi ini menuju ke Surabaya. Ada kegiatan ke Surabaya Abu Amar Faqih, dan kita abadikan kegiatan ini pagi hari ini. Kita abadikan, kita rekam ya, sambil ngobrol bincang-bincang dengan sahabat-sahabat semua. Telah kita lewati desa kami, desa Sekar Gadung tercinta. Nah, ini sudah masuk kawasan dusun ini ya. Ini dusun Sidomulyo ya. Ikut desa Bapak Mbawu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ini tetangga desa Sekar Gadung ya. Dusun Sidomulyo ini bertetangga ya dengan kami, dengan warga desa Sekar Gadung. Pagi hari ini masih suasananya sepi. Kawasan dusun Sidomulyo, kawasan dusun Sidomulyo masih sepi sekali. Belum ada warga yang beraktivitas. Belum ada warga yang beraktivitas. Ada 1-2 warga yang sudah kelihatan beraktivitas sawah ladangnya ya. Nah, ini masih di kawasan dusun Sidomulyo. Selanjutnya kita lewati kawasan dusun Sidomulyo dan kita memasuki kawasan di depan kita ini, desa Bapak Sari. Nah, ini kawasan desa Bapak Sari, kawasan desa Bapak Sari. Ini ada pembangunan apalagi ini di kawasan desa Bapak Sari. Nah, ini juga kita anggap tetangga dengan desa kami, desa Sekar Gadung ya. Ini kawasan desa Bapak Sari. Ini kita sambil jalan-jalan ke Surabaya. Kita abadikan ya. Kita abadikan dalam bentuk vlog, video vlog. Dan kita persembahkan jalan-jalan ini kepada sahabat Abu Amar Faqih semua yang setia bersama channel ya, Abu Amar Faqih Channel. Nah, ini kita masih di kawasan desa Bapak Sari. Bapak Sari Selatan ya, Bapak Sari Selatan. Masih sepi, suasananya masih sangat sepi ya, belum banyak warga yang beraktivitas. Desa Bapak Sari. Udaranya dingin ya. Dingin ya udaranya ya. Dingin, udaranya sangat dingin ya. Udaranya sangat dingin. Dinginnya menusuk tulang ini. Dinginnya menusuk tulang.
dinginnya sampai menusuk tulang. Ini masih di kawasan Desa Bapak Sari. Nah, ini balai dusunnya, balai dusun. Nah, jadi ada Bapak Sari Utara, ini Bapak Sari Selatan. Nah, jadi ada balai desa tapi berbentuk kecil ya, balai dusun. Balai dusun Bapak Sari Selatan. Ini masih di perkampungan Desa Bapak Sari. Pagi-pagi belum ada warga yang beraktivitas ya. Sahabat semua, di depan kita ini kita masuk mana ini? Ya, kita memasuki Desa Kalirejo. Nah, ya, kita masuk kawasan Desa Kalirejo. Sangat dingin, cuacanya lumayan dingin pagi-pagi ini. Nah, lumayan dingin. Ngobrol apa ya, dingin-dingin seperti ini? Ya, ngobrol yang nyantai gitu loh. Nah, ini kawasan Pundung. Nah, Desa Kalirejo ini dibagi menjadi beberapa dusun ya. Yang kita lewati ini Pundung. Nah, Pundung gitu. Biasa kita kenal dengan sebutan Pundung. Nah, kalau nama dusunnya apa ini ya? Pundung ini. Nah, kalau Pundung itu nama dusunnya apa ya? Pundung. Ini kan masjidnya. Nah, oh, Gedong ya. Nah, Gedong. Nah, jadi dusun Gedong, Desa Kalirejo. Ini dusun Gedong, Desa Kalirejo. Kemudian kita akan masuk ke dusun selanjutnya dari Desa Kalirejo itu dusun Ngulek. Nah, ada namanya dusun Ngulek ya ini. Nah, di depan kita ini bisa kita lihat dusun Ngulek, Desa Kalirejo. Jadi ada dusun Gedong, ada dusun Ngulek. Dusun Ngulek, Desa Kalirejo. Nah, saat ini kita berada di mana? Di kawasan Dusun Ngulek. Kawasan Dusun Ngulek, Desa Kalirejo. Kemudian ada lagi Dusun Kalimati Kulon. Nah, ini dusun yang ketiga ya, dari Kalirejo ada Dusun Kalirejo Kulon, Kalimati Kulon. Dusun Kalimati Kulon, Desa Kalirejo gitu. Gedong, Ngulek, Kalimati Kulon gitu. Nah, jadi ini masuk dusun Kalimati Kulon. Nah, Kalimati Kulon, Desa Kalirejo, yang dipimpin oleh Bapak Haji Saiful. Nah, orangnya baik hati, Bapak Haji Saiful. Orangnya orangnya baik hati, Pak Haji Saiful. Nah, ini luar biasa, Kalimati Kulon. Nah, ini kita masuk kawasan Kalirejonya, atau mungkin Kalimati Wetan ini. Kawasan dusun Kalimati Wetan, Desa Kalirejo. Kalau ada Kalimati Kulon, ada Kalimati Wetan. Nah, yang ini Kalimati Wetan. Oke, sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol perjalanan kita lanjutkan pelan-pelan, nyantai. Ini sudah masuk kawasan, masih di kawasan Kalimati Wetan atau Desa Kalirejo. Kawasan Desa Kalirejo. Nah, di sini nih biasanya ramai sekali karena ini kawasan Pasar Dukun yang berada di wilayah Desa Kalirejo. Terkenalnya dengan kawasan Pasar Dukun ya. Yang dikunjungi wong sak dukun, banyak yang berlangganan dan beraktivitas ke sini, ke Pasar Dukun ini namanya. Nah, ini kalau hari Wage ya,
pasarannya itu Wage di sini tuh. Jadi kalau Wage pasti ramai sekali. Kalau Wage pasti ramai sekali. Ini namanya Telon Dukun. Kita belok kanan, kita menuju ke Surabaya. Nah, ini kawasan Pasar Dukun pagi hari, sepi sekali, belum ada warga yang beraktivitas. Ini bundaran Pasar Dukun. Nah, kita melewati bundaran Pasar Dukun. Oke sahabat semua, kita lanjutkan perjalanan. Kita belok kiri. Ini kita berada di kawasan Dukun Anyar ini ya. Ini kita berada di kawasan Dukun Anyar. Ini jalannya itu termasuk jalan anyar. Nah, jadi akses jalan ini termasuk baru ya. Akses jalan ini termasuk baru. Ini wilayah masuk wilayah Dukun Anyar ya. Oke sahabat semua, suasana pagi masih belum banyak warga yang beraktivitas. Kita ini sedang jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan kita abadikan dalam bentuk vlog ini ya. Kita persembahkan buat sahabat semua. Nah, saat ini kita memasuki wilayah Padang Bandung ya. Padang Bandung, Kecamatan Dukun ya. Padang Bandung, Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun. Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun. Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun. Ini luar biasa, Desa Padang Bandung ini makin maju ya. Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, ikut kawasan Kabupaten Gresik ya. Ikut kawasan Kabupaten Gresik. Jadi ini Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun. Kecamatan Dukun ikut kawasan Kabupaten Gresik ya. Ikut kawasan Kabupaten Gresik. Oke sahabat semua, kita berdoa mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum menonton video kami, pastikan kita semua ya, bagi sahabat yang sama-sama beragama Islam, sama-sama sebagai seorang muslim, jangan lupa jaga sholat 5 waktu ya. Jaga sholat 5 waktu, karena itu penting ya. Kenapa penting? Yaitu jaminan gitu ya. Jadi sholat 5 waktu itu sebagai jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan kita besok saat menghadap Tuhan. Kita dijamin akan diberi ampunan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya? Kok ada sholat 5 waktu, ada jaminan kita diampuni oleh Tuhan? Kisahnya melalui Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Saat Nabi Muhammad bertemu Tuhannya, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad diberikan fasilitas permintaan oleh Tuhan, dan permintaan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Apa permintaan Nabi Muhammad? Yaitu Nabi Muhammad ingin umatnya ya, seluruh umatnya itu dimasukkan ke dalam surga alias diampuni. Nah ini kita sudah masuk ke wilayah Sidomukti ya. Nah, ini sudah beda kecamatan ini, Sidomukti. Ini wilayah Sidomukti masuk kecamatan Bunga. Nah, ini wilayah Sidomukti masuk kecamatan Bunga. Nah, kita berada di wilayah Sidomukti masuk kecamatan Bunga. Nah, luar biasa, pagi-pagi sudah banyak pengendara ya, dan banter-banter ya. Amar fakir nggak ada apa-apanya. Pengendara pagi ini lebih cepat ya, ngebut banter-banter di area Dukun Kembunga ini. Nah tadi kita sudah melewati wilayah Sidomukti. Nah saat ini kita sudah berada di wilayah yang baru ini ya. Ini wilayah mana ini?
Ini wilayah baru Kaweden. Jadi setelah Sidomukti kita lewat Kaweden. Kaweden itu berarti wilayah bunga. Nah, Sidomukti kemudian Kaweden. Kita sekarang berada di wilayah Kaweden, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Nah, setelah itu kita saat ini masuk wilayah Mojopuro. Ini kita masuk wilayah Mojopuro. Mojopuro Gede. Mojopuro Gede. Ada nanti kita akan melewati juga masuk ke wilayah Mojopuro Wetan. Ada Mojopuro Gede, ada Mojopuro Wetan ya. Mojopuro Wetan. Ini kita akan masuk ke wilayah Mojopuro Wetan. Nah, ini kita sudah berada di Mojopuro Wetan ya. Kita saat ini sudah berada di Mojopuro Wetan. Kita saat ini sudah berada di mana? Mojopuro Wetan. Nah, setelah Mojopuro Wetan ini bisa apa ya? Setelah Mojopuro Wetan ini namanya desa apa ini? Ini masih di Mojopuro Wetan ini. Nah, kita ini masih berada di Mojopuro Wetan. Nah, kita ini masih berada di Mojopuro Wetan. Nah, ini kita berada saat ini di Desa Welirang ya. Desa Welirang, Wetannya Mojopuro Wetan ya, Desa Welirang. Nah, Desa Welirang. Welirang. Kecamatan Bunga. Desa Welirang, Kecamatan Bunga. Luar biasa pengendara sepeda motor pagi ini banter-banter ya, cepat-cepat oleh berkendaraan, oleh memacu kendaraannya. Melirang ya, bukan welirang ya. Jadi kita saat ini masih berada di Desa Melirang, Melirang. Pakai M, Melirang. Kita masih di kawasan Desa Melirang. Kemudian lanjut kita masuk ke kawasan Desa Masangan ya. Melirang terus Masangan ya. Di depan ini namanya desa apa? Desa Masangan. Nah, ini masih Melirang ya ini ya. Ini masih kawasan Desa Melirang ya. Ini masih di kawasan Desa Melirang, Sidodadi. Nah, kita masuk ke area kawasan Dusun Sidodadi. Sebelah selatan ini ada plakat kampung namanya Sidodadi. Nah, di sebelah kirinya masih kawasan Melirang ya. Masih kawasan Melirang. Nah, ini pom bensin Melirang ya. Pom bensin Melirang. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya, melewati Bunga, menuju Gresik. Nah, saat ini kita sudah berada di kawasan Sidorejo. Sebelah selatan ada gang yang menyebut dirinya Sidorejo ya. Sidorejo. Nah, kita sudah masuk ke wilayah Masangan yang kita sebut tadi itu. Ini kawasan Desa Masangan. Ini kawasan Desa Masangan. Nah,
Ini kawasan Desa Masangan. Luar biasa pengendara pagi hari ini banter-banter ya. Jadi tadi ada desa Grogol, kita di sebelah kiri tadi ada kampung yang menyebut dirinya menuju ke arah Grogol ya. Desa Masangan sudah kita lewati, sekarang kita berada di Desa Masangan Tengah. Ini masih wilayah Desa Masangan Tengah. Masih wilayah Desa Masangan Tengah. Desa Masangan, ada Masangan Tengah. Oke sahabat semua, suasananya mulai banyak warga yang beraktivitas. Sudah mulai kendaraan, sudah mulai padat, sudah mulai banyak ya. Karena kita masih di wilayah tadi wilayah Masangan ya. Ini sudah berada di wilayah Wetane Masangan ini ya. Nah, wilayah mana ini? Sudah sangat dekat dengan pertigaan bunga. Nah, Sukowati ya, ini desa Sukowati. Kita berada di wilayah Desa Sukowati. Nah, sesudah Desa Masangan itu Desa Sukowati, Kecamatan Bunga. Jadi ini masuk kawasan Desa Sukowati, Kecamatan Bunga. Masuk kawasan Desa Sukowati, Kecamatan Bunga. Luar biasa para pengendara, banter-banter mereka berkendaraan. Kita doakan selamat semua ya, aman, selamat, terjaga, tidak sampai terjadi apa-apa. Oke sahabat semua, ini kita akan sampai di pertigaan bunga, Pelon Bunga. Nah, kita sudah berada di hampir berada di pertigaan Pelon Bunga. Ini jalan rayanya sudah jalan raya bunga ini ya, sudah masuk bunga. Bunga. Ini sudah masuk ke pertigaan bunga, akan sampai ke pertigaan bunga depan ini ya. Wilayah bunga ini sangat ramai sekali, apalagi setahun sekali di sini ada kol bunga. Wah, ya padat, ramai sekali di sini. Di sini ada Pondok Komarudin Bunga, ada SMA N3 Bunga. Luar biasa, maju sekali. Ini pasar bunga ya. Pertigaan bunga ini sekaligus ada pasar bunga. Pasar kaget, pasar bunga. Nah, kita berada di pertigaan. Kita berada di pertigaan bunga. Ya, kita akan belok kanan. Ini pertigaan bunga. Kita menuju arah Gresik, ke arah Surabaya. Oke. Sampai ini sudah mulai padat ya. Sampai ini sudah mulai padat. Jadi barusan kita melewati pertigaan bunga Gresik ya. Pertigaan bunga Gresik. Ini sudah masuk jalan raya provinsi ya. Jalan raya antar provinsi, jalan besar ya. Nah, ini kita berada di kawasan, masih berada di bunga ya. Masih berada di bunga menuju ke Sembayat ya, menuju ke Sembayat. Di depan kita ini ada Cilacap Sembayat ya, ke Jawane
Geladak Sembayat, jembatan Sembayat ya. Oke, sahabat Tabung Merpati semua, obrolan kita sampai di mana tadi? Jadi jangan lupa tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim sholat 5 waktu. Karena apa? Itu tadi, sholat 5 waktu adalah jaminan ya yang diberikan Tuhan kepada kita kelak, terutama ya kelak ketika menghadapnya, kita akan mendapatkan jaminan pengampunan, itu melalui syafaat Nabi kita Nabi Muhammad, di mana saat Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhannya, Nabi Muhammad diberikan satu permintaan, dan permintaan itu akan dikabulkan, yaitu Nabi Muhammad meminta agar seluruh umatnya kelak dimasukkan ke dalam surga, diampuni oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam surga, dan permintaan itu benar-benar dipenuhi, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, pengabulannya dalam bentuk, wahai Muhammad, perintahkan, sampaikan perintah pada umatmu untuk menjalankan sholat satu hari 50 kali. Nah, saat itu 50 kali sampai minta syafaat keringanan, sampai hanya menjadi 5 kali. Nah, oke sahabat semua, ini kita sudah masuk ke wilayah Sembayat ya, masuk wilayah Sembayat, Sembayat, masuk wilayah kawasan Sembayat. Di depan kita ini ada pertigaan, kalau kita belok kiri itu ke Mengari, ke kawasan yang sangat jauh, namanya Mengari ya. Ini pertigaan ke Mengari ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita sambil kita fokus ya, kita konsentrasi. Mulai banyak pengendara pagi hari ini, ada yang santai, ada yang mempercepat kendaraannya, mungkin tergesa-gesa atau gimana. Yang jelas mudah-mudahan semua dilindungi Allah, semua dijaga ya, tetap selamat ya, jangan sampai terjadi apa-apa, banter tapi selamat gitu. Oke. Nah, terkait dengan ampunan ya, jaminan ampunan dari Tuhan kepada umat Nabi Muhammad itu, Tuhan memberi ampunan, tetapi dengan catatan, lakukanlah satu hari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu menghadap Tuhan. Nah, sholat 5 waktu menghadap Tuhan yang sekarang kita kenal dengan istilah sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, berarti perintah sholat 5 waktu ini jaminan ampunan Tuhan saat kita nanti menghadap Tuhan, betul. Nah, kenapa Nabi Muhammad minta keringanan, kita diampuni Tuhan, dijamin diampuni Tuhan? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa kita ini manusia, makhluk yang sangat lemah. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita tidak menjamin diri kita itu, ibadah kita itu ibadah yang ikhlas, itu kita tidak menjamin. Kemudian banyak hal yang khilaf, banyak hal yang berbentuk kesalahan, kekhilafan, itu banyak sekali. Nah, semua itu pada akhirnya akan diampuni oleh Tuhan, jamin ya, atas ampunan Tuhan, dengan catatan kita melakukan sholat 5 waktu. Ini bagian daripada syafaat Nabi Muhammad ya. Jadi Tuhan mengampuni kita berdasarkan mengabulkan permintaan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad meminta satu permintaan agar seluruh umatnya diampuni oleh Allah dan seluruhnya dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan dengan syarat ya,
menantang umat ini agar menjalankan sholat 5 kali sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, syafaat ini adalah karunia agung ya, yang diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Selanjutnya mari minta pertolongan Tuhan, minta bantuan Tuhan agar kita benar-benar bisa memenuhi persyaratan jaminan ampunan tadi, yaitu melaksanakan, menjalankan, menjaga sholat 5 kali sehari itu. Dengan begitu, bahwa apabila kita semua umat Nabi Muhammad ya menghadap Tuhan, kita akan diampuni oleh Tuhan. Oke sahabat Abang Merpati semua, ini suasana jalan mulai padat ya, sekitar jam 6.30, sekitar setengah 7 ini ya. Jalanan di jalan Kecamatan Manyar ini ya. Nah, ini sudah Manyar ya, menuju ke Gresik Kota. Ini Manyar menuju ke Gresik Kota. Sudah padat, pagi ini sudah kelihatan padat sekali, merayap. Namanya padat merayap ya. Namanya padat merayap. Padat merayap. Padatnya ke arah kota ya. Padatnya ke arah kota. Kalau kota ke arah desa itu masih sepi. Tapi dari desa ke arah kota, nah ini ramai sekali. Ini kawasan Manyar ya, Manyar. Ini Pom Manyar. Pom Manyar. Oke sahabat semua, sambil menikmati suasana ya perjalanan pagi hari ini, sepanjang perjalanan ini kita bincang-bincang, kita ngobrol. Kita ngobrol sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kita ngobrol sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama kata wasobil hak ya. Kita kupas, kita bagas hal yang tidak bersifat logis, bersifat kebenaran, ketawa sober, dan kita juga saling nasihat ya, saling memberikan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi agar kita menjalani ini, menjalaninya dengan penuh kesabaran, tidak tergesa-gesa, memang gitu ya. Kemudian soal sholat tadi, kita jaga sebaik mungkin sholat kita nggak tahu kita dipanggil Tuhan kapan. Waktu ini juga sangat maha halus. Ada orang yang tiba-tiba terkaget-kaget karena menemukan dirinya sudah berusia 80, sudah tua renta, namun dia merasa belum melakukan amal ibadah, sehingga dia terkaget-kaget dan berteriak-teriak. Loh, saya kalau sudah umur 80, 85, loh saya kalau sudah umur 90, saya belum melakukan apa-apa, saya belum maksimal ibadah saya. Jangan sampai seperti itu. Jadi waktu itu sangat halus. Waktu itu sangat halus. Ya, bahkan orang bisa terkaget-kaget. Bahkan orang bisa terkaget-kaget. Saya kalau sudah umur 90, 80,
makanya dari hari ke hari kita harus sama-sama menjaga apa, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat kita sepelekan, ya. Bagaimana mereka yang menyepelekan sholat, meremehkan sholat, tidak mau melaksanakannya sambil bolong-bolong. Nah, ini problem, ya. Ini ada yang butuh dibetulkan, ada yang keliru, ya, dalam beragamanya, berpikirnya. Mereka yang bolong-bolong, ya, bahkan tidak melakukan sholat padahal muslim, itu mungkin lalai, ya, tidak sadar, ya, bahwa Allah dia akan menghadap Tuhan. Kelak dia akan menghadap Tuhan dan harus menjadi hamba yang diampuni Tuhan. Jangan sampai saat menghadap kita dapat murka Tuhan. Nah, itu celaka kita. Kenapa dapat murka? Karena saat hidup di dunia tidak benar-benar mengambil syafaat Tuhan. Syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, ini suasana masih macet. Kita masih di sepanjang jalan Manyar. Ini suasananya masih macet, ya. Oke, sahabat semua, ini kita abadikan perjalanan kita pagi hari ini. Kita abadikan agar bisa berkomunikasi, ya, menyapa sahabat amal tadi semua, sambil bisa ngobrol-ngobrol ringan, ya, terkait dengan apapun, terkait dengan apapun. Suasana sudah mulai macet, ya, banyak pengendara, banyak warga yang melakukan kegiatan, ya, menuju ke urusannya masing-masing. Oke, kita masih berada di sepanjang jalan Manyar ini, ya. Ini jalan Manyar menuju ke Gresik Kota ini. Jalan Manyar menuju ke Gresik Kota. Luar biasa, mulai padat, ya. Mulai padat sampai macet tadi. Nah, ini jalan yang sudah standar, sudah layak, jalan satu arah begini, sehingga diharapkan dengan adanya jalan yang standar dan layak ini bisa mengurai, ya, mengurai kemacetan. Ini pemerintah daerah Gresik luar biasa. Sejak jalan ini dibuat, sudah jarang sekali terjadi kemacetan, ya. Sudah tersolusikan namanya. Nah, sebelum jalan ini berhasil dibuat, sering sekali kawasan di sini ini macet. Setelah jalan ini jadi, jalan satu arah ini, sampai saat ini sudah sangat jarang sekali kemacetan. Berarti sudah berhasil mengurai kemacetan. Ini masih di kawasan Manyar. Depan kita ini belok kanan adalah tol Manyar, ya. Depan kita ini kalau kita ambil di kanan bagi yang mengendarai mobil dan sejenisnya, itu masuk wilayah tol Manyar, ya. Arah kanan ini masuk wilayah tol Manyar.
menuju ke Gresik Kota. Ini depan kita ini kawasan Mastion ya, pabrik Mastion ya. Depan kita ini kawasan pabrik Mastion. Suasananya sangat padat, ya, luar biasa. Suasananya sangat padat, luar biasa. Ini kawasan pabrik Mastion ya. Kemudian depan ini kawasan pabrik mie sedap. Luar biasa, besar sekali, ribuan karyawannya, mengangkat perekonomian warga masyarakat Gresik. Pabrik mie sedap ya, pabrik mie sedap di kawasan Manyar ya, pabrik mie sedap di kawasan Manyar. Depan ini pabrik mie sedap di kawasan Manyar. Kita langsung masuk ke kawasan ini. Sedap, karyawannya ribuan, Oke sahabat semua, kita lanjut. Kita masuk wilayah Tenger ini ya. Ini Pelon Tenger, orang sini menyebut pertigaan Tenger ya, ini depan ini. Nah, ini pertigaan Tenger ya. Ambil kanan ke arah Suci. Ambil kanan ke arah Suci. Nah, kita akan lanjut terus ke arah Gresik Kota, ke arah pasar ya, atau Ramayana. Kita lanjut terus ke arah Ramayana, kita melewati pasar ya. Suasananya ramai ya, nggak bisa cepat, nggak bisa balapan. Suasananya padat ya, ramai. Depan ini GKB ya, Gresik Kota Baru GKB. Nah, depan kita ini belok kanan ini GKB, Gresik Kota Baru, yang biasa ke Gresik Kota Baru ya, ini kawasan GKB Gresik Kota Baru. Nah, luar biasa, pagi hari ini padat sekali ya, banyak warga yang sudah beraktivitas memenuhi urusannya masing-masing ya. Ini warga masyarakat Gresik, warga masyarakat Gresik. Kita saksikan ini masih kawasan Gresik ya. Segini sudah padat ya, sudah sangat padat. Kita akan cepat, kita ambil kanan, kita bercepat sedikit. Kawasan Gresik, kawasan Gresik menuju ke pasar ini ya, menuju ke pasar atau ke Ramayana ya, pasar Gresik, Ramayana Gresik. Wow, luar biasa, padat sekali, jam-jam padat gitu ya. Ini itu jam-jam padat ya.
sampai di Ramayana Gresik. Sudah masuk ke kawasan pasar ya, pasar Gresik. Mau belum sampai, kita mau ke kawasan pasar Gresik. Pasar Gresik. Kita lihat ini kawasan pasar Gresik, menuju ya ini ya. Bentar lagi ya. Banyak penjual nasi di jalan pagi hari ini. Ini pasar luar biasa, luar biasa. Ini bapak petugas, pak satpam, pak polisi menjaga ya, jaga ketertiban ya. Kita jangan sampai masalah. Oke sahabat semua, kita lanjutkan perjalanan. Sudah hampir 1 jam ya. Nah ini sudah hampir 1 jam. Jadi dari desa kami, desa Dukun, minimal kalau ke Gresik itu paling tidak 1 jam. Kalau ke Surabaya tempat tujuan kami hampir 2 jam ya, perjalanan hampir 2 jam. Suasananya begini ini, suasananya sangat padat ya. Nah, bisa dibuat balapan ya. Suasananya sangat padat. Ini pabrik Petro ya, Petrokimia Gresik. Nah ini Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik, pabrik Petro gitu ya. Pabrik Petrokimia Gresik, kawasan pabrik Petro luar biasa. Nah ini kawasan industri. Nah, udaranya juga udaranya apa ya, karena pabrik, karena lingkungan dengan pabrik maka ya tidak seperti kawasan pedesaan atau di desa kami, tidak bagaimana seperti udara di desa kami. Karena desa kami, desa Serat Gadung, bersih dan asri, atau suasananya suasana pedesaan yang hanya dikelilingi oleh kawasan persawahan, sawah dan tambak ya. Jadi tidak ada pabrik di sana. Oke, ini yang kita maksud, kita sudah sampai di wilayah Ramayana Gresik. Nah, sahabat semua, sekarang kita masuk ke wilayah Ramayana Gresik. Ini masuk wilayah Ramayana Gresik. Nah, kemudian kita sampai di pasar ya, ini pasar Gresik. Nah, sangat ramai sekali. Ini wilayah pasar Gresik luar biasa ya. Pasar ini tuh membludak orangnya. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Ini pasar Ramayana Gresik. Kita ambil kanan ya. Kita belok kanan menuju ke arah Surabaya. Menuju ke arah Surabaya. Kita ambil kanan. Ini kita sebut Jalan Usman Sadar ya. Kita sebut ini sebagai Jalan Usman Sadar. Nah, dari pasar Ramayana kita belok kanan ke Jalan Usman Sadar. Nah, Jalan Usman Sadar Gresik ya. Ini Jalan Usman Sadar. Kemudian coba kita ambil kiri ya. Ini biasa kita lewat ke sini. Ini kita menuju ke alun-alun Gresik. Nah, ini akses ya, jalan ke arah
alun-alun Gresik. Akses jalan ke arah alun-alun Gresik. Luar biasa, padat sekali. Warga masyarakat sudah beraktivitas, sudah banyak beraktivitas dan padat ya. Ini warga masyarakat desa Gresik, Kabupaten Gresik, warga masyarakat Gresik sudah padat ya. Ini menuju alun-alun ya, menuju ke alun-alun Abdul Karim, jalan Tamrin ya. Ini masuk kawasan jalan Tamrin ya. Dari Usman Sadar kita masuk ambil kiri ke jalan Tamrin. Nah ini jalan Tamrin, jalan Tamrin Gresik ya, akses arah menuju alun-alun Gresik. Nah, kita sudah berada di pertigaan. Ini ambil kiri alun-alun. Kalau ke Surabaya ambil kanan ya. Kalau ke Surabaya ambil kanan. Kita ambil kanan arah ke Surabaya. Dagangi mas. Oke. Kita sudah ambil kanan menuju arah Surabaya. Ini kawasan mana ini? Masih ada polisi lewat. Jalan Pahlawan ya. Nah ini Jalan Pahlawan ya. Ini ada pengawalan Bapak Polisi, Bapak Koramil. Pasti ada kegiatan khusus ini ya. Pasti ada kegiatan khusus. Nah, jadi ada kawalan penuh dari Bapak Polisi dan Bapak Koramil pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 Juni ya 2025 ya. Nah ini Jalan Pahlawan Gresik. Kita sudah masuk ke perempatan. Masuk ke perempatan 3, 2, 1. Nah kita mendahului. Oke, sekarang kita sudah berada di mana ini? Jalan apa di sini? Jalan Panglima Sudirman. Nah, jadi Jalan Pahlawan, kita masuk ke Jalan Panglima Sudirman. Ini Jalan Panglima Sudirman ya. Padat sekali, kita harus hati-hati. Nah, Jalan Panglima Sudirman di sini. Ini masuk kawasan Gresik Kota ya. Gresik Kota. Ini Jalan Panglima Sudirman. Kawasan Gresik Kota. Jalan Panglima Sudirman ya. Itu Jalan Panglima Sudirman, masih berada di kawasan Jalan Panglima Sudirman. Pangsut, nah ya kan, disingkat Pangsut. Jalan Panglima Sudirman disingkat Pangsut. Biasanya orang-orang don't direk Pangsut. Nah Pangsut berarti Panglima Sudirman. Oke, kita masih anu ya, masih berada di Pangsut, Jalan Panglima Sudirman. Nah, Pangsut, Jalan Panglima Sudirman. Nah, ini kita sudah setengah ya dalam perjalanan kita. Kita sudah setengah dalam perjalanan kita. Ada manusia perak ini ya, manusia perak. Nah, ada manusia perak ya, manusia perak ini mengais rezeki di stopan ya. Manusia perak ini mengais rezeki di stopan. Itu bagian daripada apa ya, profesi ya. Jadi profesi sebagai apa, seniman bukan ya.
Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita lewati Jalan Panglima Sudirman ya, atau bisa disebut Pangsut. Jalan Panglima Sudirman masuk ke Jalan Veteran ini ya. Nah, ini Jalan Veteran Gresik. Ya, kita ini berada di Jalan Veteran Gresik, Jalan Veteran. Veteran gitu ya. Ini masuk kawasan Jalan Veteran, ke kawasan Jalan Veteran Gresik. Luar biasa jam segini ya, waktu menunjukkan sekitar pukul berapa ini, 6.45 ya, mendekati pukul 7. Ini luar biasa Jalan Veteran Gresik, padat sekali. Nah, kita akan percepat kendaraan kita agar segera sampai di tujuan ya. Sebelah kanan kita ini Wisma Ahmad Yani. Nah, ini ada Wisma Ahmad Yani di Jalan Veteran Gresik. Nah, sering dijadikan tempat-tempat pertemuan dan acara-acara tertentu ya. Wisma Ahmad Yani luar biasa, sangat luas lokasinya. Ini masih berada di Jalan Veteran, Jalan Veteran Gresik. Jalan Veteran Gresik. Kita bercepat agar segera sampai di tempat tujuan ya. Kita bercepat agar segera sampai di tempat tujuan. Maka pagi hari ini kita jalan-jalan sambil ngobrol dari desa kami, Desa Sekar Gadung, Kabupaten Gresik, menuju ke Surabaya. Ya, ini Gelora ya, Joko Samudro ya. Di kiri kita ini stadion ya, Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Stadion Gelora Joko Samudro Gresik luar biasa. Sangat megah ya, bangunannya sangat megah. Dibutuhkan untuk tempat pertandingan turnamen sepak bola dan lain-lain. Stadion Joko Samudro Gresik. Oke sahabat semua, kita hampir melewati Gresik ya. Depan kita ini perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Depan kita ini perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Kalau kita mau ke pelabuhan, kita ambil kiri ya di sini nih. Nah, kalau kita mau ke pelabuhan, kita ambil kiri. Kita ambil kiri. Di perbatasan ya, disebabkan perbatasan wilayah masuk sama Surabaya. Perjalanan lampu merah, sekarang sudah lampu hijau. Biasanya lampu hijau ini cepat, lampu merah suwe ya. Oke, kita sudah melewati stopan. Kita menuju ke jembatan perbatasan Surabaya Gresik atau Gresik Surabaya ya. Kita berada di atas jembatan atau gapura perbatasan Gresik dan Surabaya ini. Jadi ada jembatan pembatas antara wilayah Surabaya dan wilayah Gresik. Nah, ini jembatan pembatasnya ya. Jembatan pembatas antara Surabaya dan Gresik. Ini kita ambil jalur kiri. Nah, kita ambil jalur kiri ya. Ke arah mana? Jalur kiri ya, ke arah Surabaya ini. Ini plakat ada masuk wilayah Surabaya ya. Padat sekali luar biasa. Orang sudah banyak beraktivitas ya.
Warung kopi sudah buka, warung-warung sudah buka. Dan sing ngandok ya wis akeh, butuh ngombe susu, butuh ngombe apa mana? Ngombe kopi, butuh emplok-emplok, tidak ngantuk. Butuh dicecepi kopi anget, kopi pahit, sing anget setengah panas. Untuk biar ngono pikirannya padang, akhirnya gak ngantuk ya. Kita sudah masuk ke wilayah Surabaya dan kita setelah melewati wilayah Gresik ya, perkiraan sekitar 1 jam ya. 1 jam kita telah melewati wilayah Gresik dan kita ini sudah masuk wilayah Surabaya. Luar biasa padat ya. Padat ini gak iso, balapan gak iso, dipacu kendaraannya harus pelan waspada dan tetap hati-hati selama mengemudi. Ini perlintasan kereta api ya, harus hati-hati di sini, perlintasan kereta api. Oke, kita lanjutkan menuju ke arah Wilangon ya. Dari ini arah ke Wilangon, jalan yang mengarah ke terminal Wilangon. Kita saksikan para pengendara luar biasa banyak sekali. Kita harus senantiasa waspada ya. Dalam perkendaraan itu nggak boleh ngelamun, nggak boleh ngantuk ya. Harus fokus, harus fokus dan harus menggunakan skill kemampuan berkendara secara maksimal ya. Penghadiman, kewaspadaan, melihat haluan, hitung jarak di depan, semua itu harus dilakukan secara kekuatan penuh, keterampilan penuh, kemampuan yang penuh ya, kemampuan yang maksimal. Fokus, konsentrasi juga harus maksimal, nggak boleh ngelamun, nggak boleh ngantuk. Karena di jalan raya itu harganya harga pasti ya, harga pasti. Kalau kamu ngantuk ya bisa bahaya, bisa celaka. Jadi harus konsentrasi penuh. Kalau merasa lelah, kalau merasa sangat ngantuk, harus istirahat sebentar ya, minum teh hangat, minum kopi panas di warung kopi sambil emplok-emplok bahasa ya, sambil makan camilan-camilan, itu namanya istirahat sebentar sampai ngantuknya hilang, baru berkendaraan lagi. Jangan dipaksakan. Kalau kita berkendaraan dalam kondisi lelah, ngantuk, terus kita paksakan, itu mengancam ya, mengancam nyawa kita sendiri. Apalagi kalau kita bersama keluarga kita, anak istri kita, sama sahabat kita, teman kita, itu berbahaya, itu mengancam nyawa orang lain ya. Kita bisa dikenakan pasal ya, kelalaian yang mengakibatkan celakanya orang lain yang kita bonceng ya. Jadi ini wajib diwaspadai, diantisipasi. Kalau lelah, kalau capek, ngopi dulu, minum teh hangat dulu, emplok-emplok dulu, istirahat 5-10-15 menit. Asing biasa rokokan, nah ngopi terus dirokok dulu ya. Tapi perokok aktif itu ya. Nah, kalau Abu Amr Fakih ini menganjurkan agar berhenti merokok. Demi apa? Demi kesehatan. Tapi ya ada tapinya, bukan sesuatu yang mudah berhenti merokok, bukan sesuatu yang mudah. Karena merokok itu enak loh. Merokok itu bisa jadi teman. Merokok bisa jadi apa lagi? Bisa jadi bisa menghilangkan lelah. Apakah berani, apakah tapak hati ini meninggalkan yang gitu-gitu itu? Ya tidak mudah. Pasti apa? Eman gitu ya. Ini kan rokok kan enak sekali, dia bisa dibuat untuk teman dalam kesendirian, memotivasi kita, pengusir lelah, gelisah, suntuk, itu bisa hilang dengan merokok. Apakah berani meninggalkan kenikmatan-kenikmatan seperti tadi? Itu rata-rata tidak berani, eman.
Uang merokok itu enak. Tapi ada tapinya. Yang namanya enak dan enak itu mengandung kecanduan atau adiktif. Nah, kecanduan ini loh yang menjadi problem yang sesungguhnya bagi para perokok ya. Kecanduan ini loh. Sehingga para perokok itu rata-rata selalu berkembang intensitas merokoknya dari 1 bungkus satu hari bisa 2 bungkus, bahkan satu hari kalau sudah perokok berat sekali bisa 3 bungkus. Dan ini lazim karena memang kecanduan. Nah, ini kan persoalan ya. Ini kan persoalan. Kecanduan merokok itu satu persoalan, menjadi pergeseran dari ingin menikmati malah menjadi budak dari benda tersebut. Nah, kalau sudah satu hari 3 bungkus, itu kita bisa membayangkan ya, tubuhnya, organ tubuh yang berupa paru-paru itu pasti merasakan dampak akibatnya. Paru-parunya menjadi bermasalah. Apalagi darah ya. Jadi darah itu dengan zat rokok, entah apa namanya zat yang ada di dalamnya, itu bisa membuat kekentalan darah. Kalau darah itu mengental, jantungnya menjadi berat, menjadi bekerja keras, bekerja secara berat untuk memompa darah yang kental tadi. Nah, ini kan menakutkan ya. Sehingga rata-rata para perokok berat satu hari bisa sampai 2 bungkus, 3 bungkus, bahkan 4 bungkus ya. Belok terus ya. Bisa sampai 4 bungkus, itu sangat rawan kena penyakit apa? Jantung. Logikanya itu tadi, karena darah mengental ya, darahnya itu mengental, jantung bekerja secara berat, akhirnya kalah jantungnya, rusak ya, jadi penyakit jantung. Paru-parunya kena, jantungnya kena. Ini seman gitu ya. Sehingga Abu Ammar Fakih ya dalam hal ini merekomendasikan mari kita berhenti merokok. Caranya ini yang tidak mudah juga ya. Cara berhenti merokok itu bagaimana? Ya, tidak mudah. Bahkan tidak ada cara, kecuali hanya satu, memutuskan dengan benar-benar kuat untuk berhenti. Dimulai dari saat memutuskan itu. Dimulai dengan saat memutuskan itu berhenti. Ya, kita ini sudah berada di pertigaan ya. Ini berada di pertigaan mana? Kita ini berada di pertigaan Margomulyo. Nah, kita masuk ke kawasan ya, Jalan Margomulyo Surabaya. Nah, kita ini masuk ke kawasan Margomulyo Surabaya. Perhatikan pengendara sepeda motor seperti semut ya. Sak ini akae dengan urusannya masing-masing. Nah, dan kita berdoa mudah-mudahan semua di dalam rahmat ya dan barokah Allah Subhanahu wa taala, berkah petunjuk, hidayah, sehingga urusan saudara-saudara kita semua ini menjadi urusan yang lancar ya, dan diselamatkan di setiap langkah dalam perjalanannya. Itu doa kita untuk semuanya. Kenapa kita mendoakan kebaikan bagi orang lain? Karena kalau doa kita dikabulkan, kebaikan itu, doa tersebut akan kembali kepada kita sendiri ya. Doa itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang seperti doa kita. Makanya doakan kebaikan pada orang lain ya. Doakan kebaikan pada siapa saja. Jadi kita berada di Margomulyo. Nah, bagaimana cara berhenti merokok? Yaitu tadi tidak ada cara. Ada yang bilang dikurangi, oh nggak bisa. Dikurangi itu nggak berhenti, dia itu tidak berhenti. Nah, karena problemnya itu di kecanduan. Kalau dikurangi itu dia akan tetap di dalam kecanduannya.
kecanduannya ya. Ini sudah di Margomulyo, dalane berlobang sing dibonceng sambat. Ini yo dalan sing dibonceng sambat. Sing dibonceng sambat wis panas. Gegere wis panas kaku. Nah, ini jalan Margomulyo. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita, sahabat semua. Jadi nggak ada cara untuk berhenti merokok, nggak ada cara kecuali hanya satu cara, yaitu bulatkan tekad dan stop, ya, stop merokok, stop menghirup asap rokok, karena hirupan asap rokok itu akan menyuplai zatnya di otak, dan otak akan selalu kuat ya, karena tersuplai zatnya. Tapi kalau dari bulan ke bulan, anggap saja sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, suplai itu akan memudar, otak akan memudar, dan adiktif atau yang disebut kecanduan itu juga akan memudar. Jadi otak mengarahkan ke rokok itu sudah hampir nol ya. Ini pengalaman Abu Ammar Al-Fakih sendiri, di bulan ke-7, bulan ke-8 itu sudah hampir nol. Bulan pertama memang sangat kuat, kita diarahkan terus ke rokok dan rokok di pikiran itu bulan pertama, kedua, ketiga. Namun di bulan ke-7, ke-8, ke-9 saya rasakan, Abu Ammar Al-Fakih rasakan sudah nol, tidak ada arahan. Berarti zat aktifnya di otak sudah memudar ya, karena tidak dipenuhi. Ini kita berada di perlintasan kereta api. Kita lanjutkan perjalanan. Ini masih di kawasan Margomulyo ya, kita lanjutkan ke arah kiri ya, ke arah Banyurih Kupang Surabaya ya. Nah, ini arah Banyurih Kupang Surabaya. Kalau di sini ini masuk kawasan jalan apa ini ya, kawasan jalan ya.
Tandes ya ini ya. Nah, Jalan Tandes. Ini masuk wilayah Jalan Tandes ya. Kita tadi kan dari Jalan Margomulyo. Sekarang masuk Jalan Tandes ya. Jalan Tandes. Kita menuju ke Jalan Sukomanunggal gitu. Kita menuju Jalan Sukomanunggal Surabaya. Nah, ini Polsek Tandes gitu. Ada Polsek Tandes. Dari Margomulyo kita masuk ke Jalan Tandes di wilayah Tandes ya. Kita menuju Sukomanunggal. Itu wilayah atau Jalan Sukomanunggal. Kawasan Sukomanunggal. Kita akan ambil kanan ya. Panas jam berapa ini? Ini sekitar jam 7 ya. Akan jam 7 perempatan ya. Hampir setengah 8 ini. Perempat. Hampir setengah 8. Kita di sini ambil kiri ya. Wow, kita telat ya. Kita sahabat telat. Melanjutkan perjalanan ya, ke Jalan Satelit Indah ya. Dari Sukomanunggal kita masuk ke Jalan Satelit Indah ya. Jalan Satelit Indah. Kita menuju ke tempat tujuan di Babat Karangan, Surabaya. Lewat Sukomanunggal ambil kanan menuju ke Jalan Satelit Indah. Kemudian kita belok kiri, kita serong kiri. Nah, kita serong kiri ini kita masuk ke jalan, kita masuk ke jalan apa ini ya, nama masih sama ya, ini masih Jalan Satelit Indah. Ini masih Jalan Satelit Indah ya. Ini masih Jalan Satelit Indah.
ambil kiri. Kita lanjut dari Satelit Indah, kita masuk ke Jalan Satelit Selatan ya, Jalan Raya Satelit Selatan ya. Dari Sukomanunggal ambil kanan ke Satelit Indah, lanjut serong ke kiri, sambil kanan ke Jalan Raya Satelit Selatan ya. Ini Jalan Raya Satelit Selatan. Kita sudah sampai di Jalan Raya Satelit Selatan ya. Ini kawasan perumahan ya, Darmo Harapan Timur ya. Jalan Raya Darmo Harapan Timur. Jalan Raya Darmo Harapan Timur ya. Banyak penjual di sini, penjual buah, buah-buahan, penjual undi-undi, jajan-jajanan ya. Banyak penjual di sini. Ada perumahan ya, ada perumahan, namanya perumahan apa ini, Terah ya, perumahan Terah betul ya. Ada penjual buah sepanjang trotoar ya. Jalan Raya Darmo Permai ya, ini Jalan Raya Darmo Permai 3. Ini Jalan Raya Darmo Permai 3. Di sini ini Jalan Raya Darmo Permai 3 ya. Jalan Raya Darmo Permai. Ini kawasan perumahan, apa ya, perumahan mewah di sini ya. Di sini kawasan perumahan mewah. Di Darmo Permai 3 ini kita akan ambil kanan ya. Kita akan ambil kanan menuju ke wilayah Unesa ya. Jalan Raya Darmo Permai 3. Kita ambil jalan raya. Kita akan ambil kanan ya, di kanan Jalan Raya Darmo Permai 2. Kita masuk ke kawasan Darmo Permai 2. Kita masuk ke kawasan Jalan Raya Darmo Permai 2. Darmo Permai 2 ya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa tadi. Sampai di mana tadi, tentang rokok. Nah, itu tadi. Jadi kalau di otak ya, di otak itu ada zat aktif yang kuat. Itu jika dipenuhi kebutuhannya, suplainya, kita kasih rokok terus, kebutuhan aktif itu kita penuhi ya, dia menguat terus. Tapi kalau sampai kisaran waktu 6, 7, 8 bulan tidak terpenuhi, di bulan yang ke-7 dan 8 ini pengalaman Abu Ammar Rokok sudah hampir nol ya. Jadi otak tidak mengarahkan ke zat rokok lagi, sudah lupa. Otak sudah lupa terhadap rokok ya. Sudah tidak ada arahan. Dan memang cara berhenti merokok itu tidak ada cara kecuali harus bulat keputusan berhentinya dan tidak mengonsumsi sama sekali. Mungkin berhasilnya di bulan ke-6 atau ke-7. Ke bulan ke-1, 2, 3 itu masih perjuangan penuh ya. Ini Jalan Darmo Permai 2. Kawasan kampus Unesa ya. Jalan Permai 2 menuju kawasan kampus Unesa ya.
kampus UNESA, jalan tol tua, jalanannya jelas banget, kampus UNESA. Padat sekali di sini, luar biasa padat. Ini kita masuk di kawasan Jalan Marenda. Banyak bangunan-bangunan di sini. Banyak bangunan-bangunan. Kita masih di kawasan Darmo ya, Darmo Permai. Bangunan luar biasa, banyak bangunan tinggi. Perusahaan besar ya. Ini ada kantor Pakuan, bangunan super house. Ada Pazio. Pazio. Pazio Tower ya, Pazio Tower. Plaza Graha Family, Plaza Graha Family. Oke, kita lanjutkan perjalanan melewati Plaza Graha Family. Kemudian kita masih di kawasan mana ya? Fairground, Fairground, Tanah Merah ya, ada Tanah Merah. Ini kawasan laboratorium kewirausahaan UNESA, laboratorium kewirausahaan UNESA. Ada National Hospital kiri jalan ya. Nah, kiri jalan ada National Hospital ya. Rumah sakit nasional. Nah, di depan kita ini ada telaga ya. Di kanan kita ini ada telaga UNESA. Kanan kiri kita ini, kanan ya, kanan jalan kita ini ada telaga UNESA ya. Kita sampai telaga UNESA. Kita sampai di telaga UNESA. Nah, kemudian kita akan lanjutkan perjalanan ya, menuju ke Lidah Wetan ini. Di depan kita ini ada Lidah Wetan. Nah, ada Lidah Wetan, ada Lidah Kulon. Nah, kita akan masuk.
Babat Karangan. Oke, kita sudah hampir sampai di tujuan, sahabat apa merpati semua. Perjalanan hampir memakan waktu 2 jam ya dari desa kami tadi, desa Sekergadung, memakan waktu ya hampir 2 jam. Dan ini sudah hampir sampai di tempat tujuan, yaitu di Babat Karangan ya, Wiyung, Surabaya. Nah, ini sudah hampir sampai di tempat tujuan, yaitu Babat Karangan, Wiyung, Surabaya. Oke sahabat tamu apa merpati semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalankan kewajibannya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu jaminan ampunan ya, bahwa Nabi Muhammad pernah difasilitasi Tuhan ketika menghadap Tuhan saat Isra Mi'raj, itu disuruh meminta ya satu permintaan dan akan dikabulkan Tuhan ya. Dan yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad adalah minta agar kita semua ini, yaitu umatnya, dimasukkan ke dalam surga alias diampuni. Dan permintaan itu dikabulkan dengan syarat kita melaksanakan sholat berapa kali? 5 kali sehari ya. Nah, jika itu kita lakukan, maka kita akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad tersebut, jadi berupa dikabulkannya keinginan Nabi Muhammad, kita diampuni. Jadi itu kehendak oleh Nabi Muhammad sendiri agar kita diampuni dan muncullah ya pengabulan bahwa kita akan diampuni. Tapi dengan catatan, dengan syarat kita harus menjaga ya, mengerjakan dan menjaganya, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai ini kita tinggalkan, jangan sampai tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka rugilah kita semua, diampuni dan masuk surga, dan kita tidak mendapat ampunan, dan tidak akan ada yang bisa menolong kita, karena tidak akan ada yang bisa melawan Tuhan ya. Nah, sehingga kita akan dimasukkannya ke dalam neraka karena kita bukan golongan yang diampuni. Nah, itu sebuah kecelakaan besar dan penyesalan abadi. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai menyesalnya itu nanti, karena kita mengakui Muhammad adalah Nabi dan mengikuti petunjuk Nabi, bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu petunjuk Nabi Muhammad ya. Berasal dari kita mengakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad ya. Kita sudah sampai.